Jadi kalau toh menantu presiden maju, Oh, nggak ada masalah. siap. Di Facebook ada orang bilang, Pak jalan sana itu lubang gitu. Mesti pemerintah itu biasanya, oh itu bukan jalan kabupaten, itu jalan provinsi. Artinya langsung. Enggak boleh. Langsung gitu loh, nyari alasan gitu loh. Itu kan negosiator Pak. Ya enggak boleh. Nggak boleh gitu Pak. Enggak boleh. Nah, ini keren ini. Rakyat itu. Taunya pemerintah. Taunya pemerintah. Makanya siapapun kalau jadi pemimpin harus punya jejaring kerja. Kowe nek iso belajar terus ngene iki. Iya. Kowe amanah. Kowe iso tekan sekda. Oh. Saya masih iso lempar. Pak Ibnu nate nyondro gitu ya. Oh, sekda tahun 2020 akhirnya. Saya terus jadi motivasi saya. Wah, siapa pun. Itu eselon 4. Mumpung ya. Oh iya. Padahal konon kan kalau para pejabat itu ya godaannya tinggi. Oh, ada tenan loh. Saya mungkin bagus ya ora. Aku ini pernah dikudut 2 kali ya jelas itu. Nganti apa? Oh, pejabat tinggi loh. Aku kadung ngedongke iki piye ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kesempatan kali ini berbahagia sekali saya bisa sowan ke dalam posko pemenangan gotong royong Pak ya. Tapi saya koreksi Mas, jangan sowan, silaturahmi. Kayak siapa saya. Silaturahmi ya. Ini sudah menggambarkan bagaimana beliau ini nanti ya. Barangkali teman-teman sekalian sudah sering melihat wajahnya di berbagai penjuru Sleman gitu ya. Pak Hardo Kiswoyo, SEMSI. Nah, karena sudah ada wajahnya di banyak tempat, tentu kita perlu mengenal lebih jauh gitu. Nah, kesempatan kali ini saya silaturahmi ke Pak Hardo untuk ngobrol-ngobrol. Ya, kita berharap nanti obrolan kita bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya. Sehat-sehat Pak Hardo. Alhamdulillah pangestunipun. Sampun pensiun per 1 Februari. 1 Februari 2024. Berapa tahun pengabdian di 30 tahunan lah sekitar itu. 30 tahun. Sempat di berapa dinas Pak? Enggak pernah pindah. Saya selalu yang ngurusi duit. Mulai dari namanya Dinas Pendapatan Daerah, kemudian menjadi Badan Keuangan Aset Daerah. Oh dulu di Pemda ya Sleman Pak? Sendiri ya? Apa namanya? Pendapatan sendiri gitu? Iya. Keuangan sendiri dulu. Jadi gabung jadi satu, saya enggak pernah pindah. Pindah-pindah jadi ngoyot Pak di situ ya? Jadi enggak pindah itu ada 2 kemungkinan Pak. Elek banget apa apik banget? Ya enggak tahu ya. Iya kan? Itu urusan bupati kan. Nah, elek banget itu soalnya ora pantes dipindah gitu. Wis ning ngono wae. Apa disiriki koncone gitu kan. Tapi sampai kepala ya. Ya berarti kan nggak perlu dijawab. Bukan karena Allah banget gitu ya. Apik banget itu. Karena biasanya kan mesti ada mutasi-mutasi gitu ya, Pak. Karena beliau tidak pernah dipindah. Berarti berapa tahun tadi, Pak? Kalau di 25 tahunan ngurusi hampir 25 tahun ya di BKAD sama PC itu 5 tahunan saya. Itu artinya kalau BKAD ditinggal Pak Hardo, kepioh mesti gitu. Ya enggak juga. Kan organisasi berjalan. Efek psikologis bupati aja itu. Tapi pengalaman gini Pak, biasanya di dinas itu mesti ada nyawanya gitu Pak. Nek nyawane itu hilang ya orang melaku tenan gitu. Kalau saya punya pengalaman dulu ketika bahas APBD itu ya, di BKAD itu ada 1 orang yang mesti dikeluarkan di detik-detik terakhir Pak. Wah, pas genting gitu. Wah, nek ono masalah keuangan dia sih bisa jawab gitu. Meskipun bukan kepala dinas ya Pak gitu. Nah, bayangan saya itu Pak Hardo itu ya dimulai dari itu. Dimulai dari itu. Jadi gini Mas, saya itu basicnya dari akuntansi. Kemudian kuliahnya dulu akuntansi Pak. Di UI saya. Kemudian pengalaman di luar, saya 3 tahunan di akuntan publik. Memang dunia itu, dunia ekonomi keuangan ya. Kemudian saya masuk jajaran Pemda. Alhamdulillah ditempatkan di Dinas Pendapatan Daerah kan. Ya memang jurusan saya ini. Sehingga saya banyak memberi masukan bagaimana mengoptimalkan pendapatan daerah melalui
kapasitas saya di akuntansi. Sehingga semua jurus-jurus saya ya basicnya akuntansi. Itu tahun 93 ya? Yeah. Masuk ya? Yeah. Saya baru SMA itu Pak. Jadi kan udah jadi gawe, udah gajian. Jadi karena di situ memberikan inovasi-inovasi gitu Pak? Iya. Apa saja Pak inovasi yang pernah dilakukan Pak? Ya banyak pembenahan dan sistem-sistemnya yang dulu banyak manual, kita geser ke IT, kemudian basicnya yang dulu akuntansinya pemahamannya baru sepotong-sepotong, ya kita betul-betul basicnya akuntansi betul-betul sebagai dasar untuk segala proses administrasi. Nah, Pak Hardo ingat dulu ketika jenengan masuk itu PAD Sleman bro? 300 miliar. 300 miliar. Iya. Tahun 93 itu. Iya. Sekarang belum ada lah kita ya sekitar itu tapi. Kayaknya belum ada Pak ya. Ya. Terus saya mau pindah itu sudah hampir 1 triliun. 1 triliun. Nah, penerus saya yang tinggal genjot sekarang sudah di atas 1 triliun. Sudah 1, Pak ya? Ya. Itu PAD tertinggi di DIY Pak ya? Yang kabupaten kota? Iya. Iya. Karena kita itu awalnya tertinggal dengan kota Yogyakarta. Iya. Begitu. Karena dulu sana banyak hotel ya. Tahun keberapa itu di Benda, saya punya motivasi harus ngalahkan kota ini. Oh, nggak mau kalah. Iya, sama sih gitu. Nah, alhamdulillah saya menggunakan kantor akuntan publik untuk memeriksa wajib pajak. Dan kemudian saya perbaiki semua sektor penerimaan pajak. Karena sama-sama pajak daerah, prosesnya beda. Misalnya nangani reklame harus apa yang harus dilakukan. Mungkin secara administrasinya sama, tapi treatment dalam melakukan langkah-langkah bagaimana mengoptimalkan beda. Beda karena wajib pajaknya beda Pak ya? Iya. Karakternya berbeda. Iya beda. Iya. Dan juga layanannya juga beda. Iya. Misalnya PBB harus banyak komunikasi dengan pamong dan sebagainya dan masyarakat. Tapi kalau pajak hotel, restoran, saya harus baik dengan organisasinya PHRI, kita support, kita pahamkan, kemudian kita kasih pancingan-pancingan. Insentif. Iya itu. BPATP juga beda juga. Iya. BPATP berarti ke PPAT. Nah, PPAT itu dalam konteks hariannya, tapi dalam proses administrasinya itu Kanwil Pajak dalam kantor pajak Pratama, kemudian PPN, kemudian Pemda harus betul-betul ngeklik. Biar caranya ya? Biar caranya ngeklik, ya semuanya diberi insentif. Semuanya diperhatikan. Iya. Nah, Pemda nggak rugi kok. Iya. Sekarang itu BPATP terbesar di DIY. Sleman Pak? Iya. Berapa sampai berapa ratus miliar Pak? Sekarang di atas 200. Di atas 200 ya. Kalau porsi PAD terbesar Sleman itu apa Pak? Ya itu BPATP. Ya? Jadi gini Mas, kuncinya BPN itu tidak mau menerima permohonan balik nama tanah kalau hitungannya pajak belum clear. Antara nih Kanwil Pajak dalam nih pajak Pratama dan Pemda beda. Anunya apa volumenya harus sama. Iya. Harganya juga harus sama. Nah, kembalikan sama BPN. Nah, BPN ya caranya dihormati. Diberi apresiasi. Iya. Sesuai undang-undang tidak ada masalah. Iya. Jadi bukan main belakang ini. Iya. Tapi betul-betul kita terapkan. Ada memang jatah-jatahnya itu? Ada. Misalnya beli peralatan yang dia tidak mampu, ya Pemda. Istilahnya nanti pinjam pakai, saya pinjam Pemda. Misalnya alat ukur kan mahal itu. Iya. Nah pas BPN nggak mampu, saya belikan Pemda. Ya seperti itu. Sehingga lho iki kowe kan lho wong dite kowe kudu melu ngewang iku lagi. Tapi problem pemerintah daerah itu selama ini ego sektoral itu Pak. Jenengan itu bisa nerobos ego sektoral itu jadi semua kerja bareng kan Pak ya? Makanya kuncinya di jejaring kerja. Saya keren. Biasakan pada teman-teman, pada anak-anak saya, adik-adik saya mesti saya tekankan. Kamu harus bikin jejaring kerja. Kunci sukses. Itu apa bentuknya Pak jejaring kerja itu? Ya jejaringnya seperti saya hari ini dengan jenengan. Iya. Harus kita hari ini sudah kenalan. Iya. Ya harus kita bina.
jangan dilupakan sehingga suatu hari nanti aku butuh jenengan nih. Oh, ada mutual mesti kan. Iya, nggak mungkin orang itu nggak bisa hidup sendiri. Iya. Hingga suatu hari itu filosofinya. Ya, mesti butuh jenengan. Dilalai sing iso ini jenengan nih. Iya. Yang berkualitasnya mesti tak goleki kan. Nah, itu bagian dari bikin jejaring kerja. Cuman kalau prakteknya di dunia birokrasi kan tadi Pak, lebih dominan ego sektoral gitu Pak. Nah jenengan gimana itu? Tipsnya itu? Enggak kalau saya. Saya semua stakeholder pemerintah daerah, saya harus kenal. Oh sebentar Pak, harus kenal Pak ya? Iya. Saya ngasih contoh ego sektoralnya gini Pak. Sekarang ya, di Facebook ada orang bilang, Pak jalan sana itu lubang gitu. Mesti pemerintah itu biasanya, wah itu bukan jalan kabupaten, itu jalan provinsi. Artinya langsung. Enggak boleh. Langsung gitu loh, nyari alasan gitu loh. Itu kan ego sektoral Pak. Ya enggak boleh. Enggak boleh gitu Pak. Enggak boleh. Nah, ini keren ini. Rakyat itu. Taunya pemerintah. Taunya pemerintah. Makanya siapapun kalau jadi pemimpin harus punya jejaring kerja. Sehingga misalnya contoh Jalan Godean. Iya. Nah, saya menghubungi pemerintah Provinsi DIY melalui dinas, melalui sekda, melalui asisten dan sebagainya. Pak ini ada jalan rusak ini tolong. Nah. Benar itu jalan provinsi, tapi kan di wilayah jenengan. Iya, gitu ya? Oh, saya masih jalan. Iya. Jadi nggak perlu, kan provinsi gitu terus rumah sana wes orang di desa gitu. Iya, nggak boleh gitu. Nah tadi Pak saya lanjutkan Pak, tadi kan saya potong masalah kudu kenal gitu ya. Siapa aja yang jenengan harus kenal dalam, misalnya dalam kerja birokrasi di Sleman itu? Stakeholder itu kan banyak banget. Iya. Yang nanti saling membutuhkan. Iya. Kalau pemerintah pusat, misalnya yang PU di daerah, ada yang instansi vertikal ya? Iya, ada Balai Besar Serayopa, ada Balai P2W itu untuk perumahan, kawasan kumuh. Terus misalnya ada Departemen Sosial dan sebagainya. Kemudian menarik ini. Jadi kalau ada kantor pusat yang ada di Sleman, jenengan harus mesti kenal gitu. Iya harus. Kepolisian, kejaksaan itu banyak loh kenal. Pak, kejadian. Ada misalnya di satu wilayah ada kantor pusat di situ, tapi surah kenal. Orang merasa kantornya jejer. Jejer gitu. Ya kalau saya, ya menurut saya harus. Aku nggak agak statement saya misalnya menyampaikan, ini itu kamu keliru nggak gitu enggak. Nah, saya wajib. Jenengan budayakan di lingkungan kerja jenengan, pokoknya harus kenal gitu ya. Ada pejabat baru saya tuh silaturahmi langsung. Iya. Biar kan nyambung. Tapi enggak saya nyebut satu persatu ya. Oh iya. Gambarannya kira-kira seperti itu Pak ya. Itu apapun ya, namanya. Nah, sekarang misalnya pejabat selevel provinsi, mau jenengan mau tanya siapa, saya masih kenal. Kenal ya. Iya. Tipsnya gimana Pak? Kenal dijak makan atau dijak kita olahraga atau apa gitu? Silaturahmi. Nanti kan tukar-nukar informasi, nomor telepon. Nanti kalau ada apa-apa diberitahu. Terus ada apa ini? Pak saya pada nyuwun tanglet ini ada kegiatan ini terus nanti. Nah itu aja nggak. Akhirnya terjalin. Karena memang sejak awal itu Pak Hardo ini berpikiran kalau tambah konco ini tambah kekuatan ya. Nah, pasti. Karena banyak orang juga ngopo kenal malah tambah masalah. Nah gitu. Itu gini, orang banyak berpikir tentang resiko. Nah iya. Ya. Nek kenal malah gitu loh, diprotes. Kadang-kadang gitu. Mataku kok nek kenal ini enggak salah. Mending nek kenal gitu. Itu kan berpikir yang negatif. Ya? Belum tentu kok. Iya kan? Iya. Jadi pikiran kita bangun selalu bersih dan positif dengan siapapun saya. Oke. Saya kira ini jarang ini yang punya misalnya masalah politik gini-gini. Cara berpikir gini. Ini aku nggak mau kok. Nek misalnya ada politik kotor. Enggak, politik itu baik. Iya. Kan cara untuk mencapai tujuan. Sebenarnya politik itu kan sarana aja Pak ya. Iya. Mau dipakai baik bisa, dipakai jahat bisa. Basicnya semua beragama. Iya. Sehingga tahu rambu-rambunya ini baik atau enggak. Iya. Gitu. Kembali lagi Pak, ini mengenal lebih dekat itu. Menjadi pegawai ini dulu keinginan sendiri atau gimana Pak? Agak pribadi nih Pak. Nah, awalnya dulu itu saya di swasta itu pinginnya ya tidak di pemerintahan pada waktu karena
teman-teman saya yang sudah bekerja di sektor swasta, mungkin gajinya di era 93 itu sudah 1 jutaan. Iya. Apalagi alumni UI, Pak ya. Termasuk yang ini favorit kan dulu, Pak. Terus akuntansi itu. Terus saya kerja di pemerintahan, gajinya masih di bawah 100 sih. 100? Iya, 9 bulan ribu. 100. 10% ya? Iya kan. Ya masih dulu yang pemerintahan nggak banyak lirik. Iya. Tapi bapakku itu orang yang menurut saya betul-betul kalau ditanya siapa yang kamu contoh dalam kehidupanmu itu, saya nyontohnya bapak simbol saya. Kebetulan bapak saya itu pamong desa. Sini Jogoboyo, kemudian sini Sido Agung, Pak. Sido Agung. Jogoboyo, kemudian Jogoboyo di pemerintahan. Pak Aman ini. Pak Aman. Oh, gini ngerti sampai. Ngertos gede-gede. Pak Aman terus jadi lurah. Bapak ini nyepot betul. Karena bapak saya itu seneng banget manfaat ngomong kayak. Kalau kamu jadi pamong itu manfaatmu gede banget. Kamu banyak peluang untuk mencari kebaikan. Kowe rasa wedi miskin. Jadi prinsipnya kalau memberi manfaat sama orang mesti bapak orang bakal miskin. Pokoknya gini, bapak itu. Aku seneng banget kowe ketemu neng Pemda. Karena peluangmu untuk golek iki kebaikan gede banget. Kowe rasa wedi miskin. Semuanya diatur Gusti Allah. Sing penting kowe ngerti rasa syukur. Kowe tak dongake dadi wong mulya kowe. Masyaallah. Dan bapak ngoten nih. Ya, akhirnya saya sikapi saya yang daftar Pemda, kemudian saya diterima ya, saya berusaha untuk menjiwai. Karena misalnya saya di akuntan publik, 3 tahun itu untuk mlebu Pemda ya. Jeklek ya. Itu udah nikah belum, Pak? Belum nikah ya? Belum. Wah. Awalnya iso nggo malam mingguan. Saya minta ning gaji saya di kantor aku belum minta nggo seneng-seneng sama temen-temen. Iya. Belum ditanggung jawab. Gitu Mas. Jadi lebih karena dorongan orang tua ya? Awalnya ya. Untuk memberikan manfaat. Awalnya, tapi saya kan juga menghormati Bapak. Bapak sudah, kowe tak dongake dadi wong mulya. Itu kan juga sebuah inspirasi. Iya. Ya, Bapak dongake apik mosok gini. Iya. Akhirnya saya tapai aja saya di Pemda. Ya, awal-awal saya itu kan. Berarti masuk staf dulu, Pak? Iya. Awal-awal itu di pemerintahan kan nyun sewu. Ya biasanya kan asal jalan. Iya. Mohon maaf ini ya. Sehingga saya banyak memberi masukan saya dari kemudian terus masih fresh. Saya masuk di Pemda, caranya golek dit gini. Kan artinya harus ada inovasi untuk siji mengoptimalkan juga nutup kebocoran-kebocoran. Iya. Sistem pengendalian internalnya kan harus diperbaiki. Sehingga secara nek ngomong belakang ini waskat, nanti dengan sendirinya orang atau uang itu akan terawasi dengan sistem sehingga optimal pendapatan bisa tercapai. Iya. Itu dulu ketika masuk staf terus pindahnya di bidang apa aja, Pak? Kasih sebelah itu, tapi yang paling lama? Paling mendekati dengan pertanyaan pertama penjenengan tentang tadi bilang apa sampean itu. Jadi gini. Pada waktu itu ada temuan BPK. Sudah beberapa tahun dievaluasi nggak pernah selesai. Nah, saya pelajari itu, saya diperintah waktu itu kepala dinasnya Pak Mulyanto. Akhirnya saya disuruh untuk mengampu. Kemudian saya pelajari. Dianalisis dulu kenapa ini, Pak? Ya, kemudian pada saat diundang BPK saya jelaskan ini selesai. Waduh, tahunan temuan terus nggak pernah selesai. Iya. Ini udah eselon berapa itu, Pak? Belum eselon. Ini kan saya punya pengalaman di akuntan publik, ya dah. Masalah sederhana aja bagaimana cara menjelaskan. Kemudian data-data dilengkapi. Iya. Nah, akhirnya clear itu. Terus Pak Mul itu bilang, Ardo, ini ada jabatan lowong 1, nggak usah lihat strategisnya atau enggak.
pada waktu itu angkatan saya yang dapat eselon 5 itu saya. Oh. Jadi kasih angsuran pada waktu itu. Oh, nggak strategis ya, tapi yang penting kan naik dulu ya. Pak Mul ngomong, kamu nggak usah lihat ini, tapi untuk kamu pijakan. Iya, iya. Nah, padahal pada waktu itu yang merebak di situ rumornya kan sing mau jabat ABCD yang memang siji orang lama, siji adiknya pejabat, tiba-tiba saya yang diangkat. Yeah. Darane saya wong gede, urine wong luwih. Ada saya itu dari nol brutal bapakku ngomong aja. Itu Mas. Nah, itu awal karir saya menjabat. Nah, dari situ saya optimal terus hingga saya sampai sekretaris daerah. Bahkan saya juga amat sangat hormat dengan Pak Ibnu itu. Beliau kalau urusan ekonomi, biasanya saya masih eselon 4, mesti saya dipanggil. Diajak dialog, diskusi. Iya. Bahkan beliau bilang ke saya, Har, kowe nek iso belajar terus ngene iki, kowe amanah, kowe iso tekan Sekda. Oh. Saya masih eselon 4. Pak Ibnu nate nyondro gitu ya? Oh, Sekda tahun 2020 akhirnya. Saya terus jadi motivasi saya. Wah, siapa pun. Itu eselon 4? Mumpung ya. Oh iya. Ini betul ya? Ya suatu hari saya Sekda, beliau sudah enggak jabat, main ke kantor. Kalau dengan saya kan deket. Itu, sekantor. Nah itu. Ya kadang-kadang kan kita juga perlu motivasi atau apa. Iya. Karena saya untuk membimbing anak saya supaya nanti lebih baik dari saya hanya prestasi bapak ibu nih. Iya. Karena yang akan dicontohkan itu. Iya. Jadi kan juga terinspirasi bapak ibu kan. Iya. Sehingga anak saya juga ngomongnya, aku tekan iki loh. Terus nih. Nah, terserah gue soal apa, aku tekan iki. Iya. Aja lu hele. Lah iya loh. Bapak Ibu Bupati. Lalu HP rada angel. Ya enggak juga peluang banyak. Optimis Pak ya. Anaknya bapak itu 7 bersaudara yang terakhir, Ragil dan kakak Ragil, itu sudah wong gede Mas. Oh, Masya Allah. Iya. Saya itu bapaknya nyontoni, bapaknya gue anggar manfaat gue ngomong, kayak nggak dipikir gue usah lah. Menarik ini filosofinya sederhana bapak ya. Tapi link lakoni ya memang angel. Iya betul. Tapi kan itu jelas benar Pak ya. Iya. Lebih-lebih gini Mas. Saya kan punya anak itu hampir 7 tahun dari usia perkawinan. Agak terlambat Pak ya? Bapak Sido belum punya anak saya. Tapi Bapak sudah pesen. Pesennya sederhana tapi luar biasa angelin ngelakoni. Iya. Tapi saya harus bisa. Beliau bilang gini, Har, engko kowe nek ndi anak. Luwih anakmu wedok. Sing iso ngurmati anakmu iki kowe ro bojomu. Udu wong liya udu anakmu. Dong ora kok tak sekolah ke luwih dhuwur. Iya. Apa Mas saya tangkap? Belisuwane bapak tinggi. Jadi nek wis kowe bebrayan ya antarane bapak dan ibu ya kudu saling percaya, ojo macam-macam. Iya. Nah, berarti ini tipe suami setia ini. Ya harus. Harus, benar Mas, aku masih steril lah. Padahal konon kan kalau para pejabat itu ya godaannya tinggi. Oh, ada tenan loh. Saya mungkin bagus ya ora. Aku pernah digoda 2 kali ya setelah itu. Nganti apa? Oh, pejabat tinggi loh. Aku kadung ngedongke iki piye ya. Tenan Mas. Ya bahkan nek sampean keluarga. Walaupun dulu ngomong bojoku ayu tenan ngono. Nek urune bojo nek di bojo urung njaba ya ono sing ayu tenan juga. Tapi kan itu enggak boleh. Iya. Pokoknya yang tercantik untuk istri. Iya. Ya harus dihormati. Dulu kita apa, sekarang kita apa, ya kita harus komit. Dan itulah yang nanti akan nek wong Jawa mahanani. Neng gone anake. Dia bisa menjaga sikapnya, bisa menjaga apa yang harus dia lakukan sehingga kehormatan pribadi terjaga. Netesnya mereka anak. Iya. Iya. Menarik sekali ini. Bapak itu sudah tahun 99.
Oh, 99. Itu lama ya? Setelah jenengan jadi pegawai ya? Ya, 6 tahun. saya masih merangkak. Ya. Tapi mesti bahagia di sana ya. Amin. Bapak itu almarhum. Karena Bapak berjuang keras. Putra-putranya hanya untuk anaknya. Iya. Karena Bapak pada waktu di kelurahan itu belum ada pendapatan pribadi loh nih. Iya. Gajinya hanya berupa bengkok. Oh. Enggak ada sekarang. Iya, belum dulu ada. Murni bengkok Pak ya. Iya. Sehingga Bapak untuk 7 anak padahal. Saya nyokolah ki aja. Iya. Jual tanah tahunan nek wong Jawa mbiyen. Itu 8 tahun, pas 8 tahun aku pas lulus. Ngantek Bapak ya? Ngantek Bapak itu nanya, kok ora lulus itu toh? Pangel ya Pak. Karena mungkin Bapak ya lek genten ngragati adine gantian. Anak itu. Tadi Pak Hardo nyebut Pak Ibnu. Nah, seingat saya sebelum Pak Ibnu itu Bupati Pak Arifin Ilyas. Iya. Jadi kalau kita nyebut dari Pak Arifin Ilyas, Pak Ibnu, Pak Sri, Pak Gatot ya? Pak Gatot kan PJ. Bu Kustini gitu. Ya. Itu ya kita pakai asumsi setiap orang punya keunggulan kelemahan gitu ya. Boleh disebut Pak? Ya jangan. Nanti bisa persepsinya beda dengan omongan saya. Saya dibully banyak orang nanti. Tapi kalau yang inspirasi siapa Pak? Yang paling menginspirasi kan boleh kan? Oh, boleh. Pak Ibnu. Ibnu ya. Pak Ibnu pinter, cerdas, kendel. Iya. Itu ini. Yang ketanggur aja ya. Ya. Ya karena orang itu kalau ngambil risiko mesti kan ada itunya. Ya. Orang berbuat baik sekalipun mesti ada yang nggak suka Pak. Ya. Aku senengnya Pak Ibnu kendel. Iya. Hanya mungkin kan gini. Jadi kita kalau mau mengambil suatu keputusan itu harus betul-betul kita analisa akibatnya apa tuh ini. Iya. Iya kan? Iya. Sehingga kita perlu alternatif solusi dari telaan itu misalnya ada 4. Mana risiko yang paling nanti aman yang pakai. Kalau saya biasakan itu. Saya pasti berani. Oh, neng saya kudu sowan dulu. Siapa? Ya mesti saya sowan. Jadi boleh dikatakan kalau soal beraninya Pak Hardo ini nggak akan kalah dengan Pak Ibnu. Oh ya jelas. Harus malah menang dari senior. Iya. Aku sudah biasa bilang sama Ibnu, Pak aku kudu apa Pak. Padahal kalau ya Pak, ya tentu sekali lagi setiap periode kepemimpinan itu ada baik buruknya gitu. Tapi kalau kita lihat kan setelah sekian tahun itu tinggalannya apa gitu, itu kan zaman Pak Ibnu itu memang pesat ya Pak. Spektakuler. Iya. Stadion ya Pak Ibnu. Iya. Kantor-kantor spektakuler. Iya. Ya. Dan itu memang karena berani. Iya. Wah, aku pindah KTP Sleman ya. Harus Mas. Jadi kita harus sehingga ini PR saya kalau insya Allah kalau saya jadi banyak ini yang harus segera saya lakukan. Oke. Nah sekarang tadi kan mengenal Pak Hardo sampun ya dulu 30 tahun di Pemda. Sekarang saya mau nanya Pak, ini kok Bapak ada kerentek jadi bupati itu kenapa Pak? Kan itu legan golek momongan Pak. Pensiun, Mbak, ya pensiun, Pak. Gitu. Ini yang bermotivasi saya, siji, kebaikan. Insya Allah saya punya sanggup sedikit lah kebaikan pada saat saya jabat ini. Sehingga kalau nanti jadi pemimpin akan nambah. Tak nih contoh Mas. Iya. Suatu hari saya masih kepala BKD. Dimintai tolong salah satu pejabat kelurahan Gayam Harjo. Terkenal dia namanya itu Pak Briwo. Nah jenengannya Pak Prawoto. Neng kantor BKD, Pak aku golek banyu Pak. Nggonku kekurangan banyu. Sebentar Pak, ini perlu banyu nggak ke PU Pak? Tapi kalau ke BKD. Ya nggak tahu. Ini tanda tanya ini. Nggak tahu. Nggak ke pengairan nggak ke. Karena tapi kalau ke BKD loh. Jadi lanjut. Terus pikiran saya nggak tahu deh terpaut pada teman-teman saya di notaris kan punya paguyuban. Iya.
langsung saya kontak aja. Dan alhamdulillah gayung tersebut aku lagi bantuan karena kekeringan tuh kemarin. Iya. Karena malah saya juga jadi kaget ya, ngerti gue kekeringan ini nyun sewu ya. Neng Srimani ra ono gambar. Oh ternyata parah ya. Paling Gunung Kidul gitu. Iya. Parah ya ternyata. Kemudian alhamdulillah. Karena Bapak bukan penguasa wilayah wajar nggak ngerti itu dan bukan bidangnya kan Pak ya. Notaris itu mendapatkan 92 tangki atau 192 atau 92 tangki saya agak lupa itu udah lama. Kemudian tapi yang jelas untuk ukeh truk nganu bantuannya 92 ini mungkin ini. Nah, pada saat seremonial Pak Sri kan diajak pada saat penyerahan apapun bupati adalah pimpinan wilayah. Sehingga Bapak yang tak suruh tak aturi, bukan tak suruh, bahasanya tak aturi itu. Jadi pantang bagi Pak Hardo selintutan gitu. Oh iya, nggak ada dalam jiwa saya. Iya. Pimpinan tetap pimpinan. Nah, tak aturi itu nanti nerima. Nah, disitulah aku peristiwa Mas. Aku betul-betul Ternyuh. Lebih dari itu. Aku langsung puro, nantaskan air mata, betul aku. Ada simbah-simbah sudah jalannya bongkok, gendong kelenting itu. Iya. Saya tanya, jauhnya dari lokasi pembagian air itu 2 kilo. Hanya untuk sekelenting. Dia ngambil itu 2 kilo ya, sampai rumahnya. Nah terus saya amat sangat berdosa ini. Jadi pejabat Sleman kok ada kondisi seperti itu. Nah kemudian saya kumpulkan stakeholder setelah pulang itu, teman-teman saya PU, kemudian Bapeda, BKD, saya sendiri, PDAM. Di sana itu pas ramai-ramainya dulu spamnya ada masalah dengan warga sehingga air tidak bisa ke atas. Menurut saya rapatkan ternyata jaringan air itu sudah ada. Sebenarnya sudah ada. Sudah ada. Pipa besar untuk nanti untuk jalur utama menuju bak penampungan juga sudah ada. Sudah dibangun, sudah selesai. Cuman belum ngalir. Udah tahunan itu. Nggak tahu, nggak termanfaatkan dengan baik. Nah kemudian saya diskusikan, ini perlu apa langkahnya? Iya. Nah kebetulan juga, namanya itu tadi, ada di bawah, di Kaliopak, ada bantuan dari pemerintah pusat, penjinian Kaliopak, air Kaliopak, untuk air minum. Air baku Pak ya? Nah kemudian, iki iso dipompa munggah, wis tersedia jaringannya, gari nambah sidik, terus nanti bisa dibagi untuk ke masyarakat, ke rumah-rumah dan tempat-tempat fasilitas umum. Betul berapa? Aku ngomong 1,1 itu mana? 1,1 M. Kemudian, wah ini kendaraannya ini nggone pemerintah pusat jaringannya belum diserahkan. Belum. Padahal udah tahunan tuh. Tapi memang nggak diurus toh. Nah, saya jadi itu tadi Pak, contoh mentalnya kan berarti project oriented kan terus nggak selesai gitu ya. Saya bikin surat ke Jakarta. Ke Kementerian PU untuk kita manfaatkan atau kita minta. Tapi nek nunggu jawabannya mesti suwe. Iya. Selama saya udah butuh air. Saya bilang dalam forum itu, aku kurang ngomong pimpinan itu. Karena bagi saya gerak cepat. Ngomong pimpinan selampung. Akhirnya dengan kesepakatan teman-teman yang ngerjakan PDAM. Oke, engko 1,1 tak mantu pimpinan saya diganti setoran modal tahun ngarep. Saiki kerjano. Alhamdulillah Mas. Iso bangun 1132 sambungan air ke rumah penduduk dan tempat-tempat ibadah. Air itu bening banget. Masyarakat yang senengnya Pol. Iya. Disitulah salah satu inspirasi saya. Oh ternyata nek dadi pimpinan itu duwe peluang kayak kebijakan-kebijakan sing marai seneng uang. Ribuan orang ya. Ribuan orang. Yang kemarin kekurangan air jadi tercukupi. Ya insya Allah kalau saya ikhlas. Dan itu kan amal jariah Pak. Nah itu. Air itu termasuk yang itulah yang jariahnya tinggi. Motivasi. Kemudian dengan adanya dorongan dari teman-teman, ya akhirnya saya didorong-dorong maju karena teman-teman ya milih saya punya kemampuan ya insya Allah siap
Yang penting aku dibantu dalam prosesnya. Alhamdulillah ada gotong royong, akhirnya insya Allah saya siap maju tahun kemarin. Ini kan mau dipinang PDIP. Kemudian karena Pak Gubernur ngatakan, saya amat sangat hormat. Saya garis lurus, tegak lurus dengan provinsi dengan Ngarsodalu. Sehingga beliau titah apa, saya kerjakan karena saya masyarakat Jogja, saya harus hormat pada raja. Itu pesan itu sempat disampaikan langsung Pak atau gimana? Ya dengan, saya nggak perlu matur. Iya. Tapi jenengan langsung, artinya menangkap pesan itu clear gitu ya? Ya clear. Dan saya dengan senang hati, ikhlas nggak ada masalah. Itu artinya, sinuhun ngersak gitu. Yang jelas saya tak syukuri Mas Uri, jalanan kehidupan saya itu. Anaknya wong desa, yang dulu Bapak serba terbatas, saya dapat peluang lebih baik dari Bapak untuk manfaat bagi banyak orang. Jadi Pak Hardo memandang posisi Sleman 1 ini adalah sarana untuk berbuat kebaikan yang jauh lebih besar. Jadi gini Mas, Bupati itu sebuah lembaga, kalau lembaga bukan ya. Tapi Bupati itu sesuatu yang suci, sesuatu yang bersih, sesuatu yang manfaat untuk masyarakat, sehingga saya ingin itu betul-betul kalau saya bisa saya raih, saya akan melakukan seperti itu dengan cara yang baik tentunya. Kemudian pada saat saya mengimplementasikan kewenangan-kewenangan akan saya lakukan dengan baik. Hanya satu tujuan saya, mencari kebaikan. Saya sudah tidak mencari istilahnya dunia, sudah tak tinggalkan. Karena aku yakin tabunganku nggo anakku kebaikan yang saya lakukan. Anak saya nanti seperti Bapak udah ditoto. Karena Bapak Sido itu anaknya ngerti loh, do dadi apa. Saat itu masih perjuangan semua Pak ya? Iya. Ono sing dadi Seda, saya nyuwun sewu, nek saya bilang ngomong adik saya yang ragil sama kakaknya itu jadi orang di pusat. Adik saya sekarang sudah eselon 2 kepala biro di kementerian BUMN. Sebentar lagi kalau langkahnya tinggal eselon 1. Iya lah. Ini anaknya yang desa ini. Iya. Adik saya sudah lagi juga ada yang jadi kajari yang ragil, sudah koordinator sekarang. Nah itu apa? Boleh Bapak. Jika lembaga lurah atau lurah itu jabatan lurah amanah betul-betul digunakan untuk Bapak melayani masyarakat. Sing debetnya anaknya. Itu doa banyak orang Pak. Nah iya. Yang merasakan manfaat dari almarhum. Iya betul. Karena Bapak itu duduk bengi, kon ngeterke lahiran ya diterke. Itu masa kecil jenengan melihat contoh dari Bapak begitu ya. Artinya memang itu sudah jadi tradisi keluarga gitu. Lalu Bapak yang jaga lurah dari Jogoboyo ke lurah itu 92% loh Pak. Suaranya? Masya Allah. Tenang. Wah, kabeh lho Bapakku gitu. Iya. Karena Bapak enggak pernah beda-bedakan. Nilai Bapakku ki MC yo jos, suarane kok. Bapakku bagus menurutku. Kondang Pak, nek kon nembungke manten, terus makili manten apa. Nek misalnya saiki MC laris Bapakku itu. Bahasane luwes entengan ya. Itu. Ini anaknya Rana sing sali pidato. Tapi kalau Pak Hardo ini apa onone kan gitu kan. Nah, memang saya enggak suka protokoler, Mas. Iya. Dan alhamdulillah saya bisa menyikapi sebuah rezeki itu tidak harus wujudnya harta, tapi pertemanan, persaudaraan itu bagi saya jauh lebih baik. Sehingga saya nyuwun sewu, nek di lingkungan Pemda sudah nyuwun sewu nih, saya nggak sombong, nggak ria. Saya waktu kepala BKD tamu kupol, Pak. Seda itu sepi, nggak ada siapa-siapa. Begitu aku nih Seda, pindah. Saya bayangkan itu. Nah, terus saya
ngomong sepi nek. Sesuk aku ngenteni 8 sasi ya. Karena gini Mas, pada saat saya nanti kalau betul-betul amanah itu jatuh ke saya. Iya. Amin, saya amin. betul akan optimalkan untuk masyarakat. Sehingga kewenangan-kewenangan bupati yang bisa saya delegasikan ke organisasi perangkat daerah, bisa badan, bisa dinas, bisa bagian, tak serahkan full. Aku tinggal kontrol aja, sehingga saya banyak waktu untuk ke masyarakat. Apapun itu, siapapun itu. Iya. Sehingga saya bisa tuh cari nambah kemampuan APBD ke Jakarta atau kemana, jalin komunikasi, jejaring kerja. Nah, lanjut Pak, apalagi jenengan kan berpuluh tahun di BKAD. Saya kira salah satu isu di pemerintah daerah itu kan kapasitas keuangan yang minimalis kan gitu. PAD juga, ya meskipun paling besar di DIY Sleman yang 1, sekian T itu, tapi dari porsi APBD kan belum separuh Pak ya. Terus sementara untuk belanjanya mayoritas masih untuk belanja rutin dan pegawai Pak ya. Nah, artinya menjadi PR. Saya kira mesti kayak daerah kayak Badung atau di tempat lain yang mungkin kapasitas keuangannya lebih longgar, tentu keinginan untuk melayani masyarakat itu akan lebih mudah gitu. Nah, apa Pak Ya, yang tentu jenengan bayangkan untuk meningkatkan kapasitas keuangan ini Pak? Optimalisasi pendapatan daerah harus betul-betul digerakkan. Saya akan langsung itu menjadi panglima, monitor teman-teman di BKAD. Kemudian saya selaku bupati kudu boleh tambah nih. Saya akan bikin jejaring kerja dengan Jakarta, bisa dengan DPR pusat, bisa dengan kementerian, dan saat ini waktu saya jadi sudah saya lakukan. Iya, tinggal melanjutkan ya. Dengan kapasitas dan kewenangan yang lebih besar. Oke. Ini saya dapat Pasar Kudian ini. Oh, itu pusat Pak ya? Iya lah, 106 ya itu. Multi years itu ya? Iya, 2 tahun. Tapi pengennya sekali itu langsung. Hanya karena nanti ada bangunan yang harus dibangun oleh pemerintah daerah sehingga kesannya multi years. Oke. Ini kemudian di Prambanan itu? Gejayan kemarin akhir tahun dapat sekitar 40-an berapa itu untuk kawasan kumuh dari Bali P2W, terus dari Balai Besar Serayopa. Itu skemanya DAK Pak ya? Atau Iya. tugas pembantuan? Oh enggak, DAK. Kita tinggal menerima fisiknya. Ya malah lebih enak loh. Oh iya. Nah aku malah seneng Mas. Iya. Tapi ada yang nggak seneng Pak? Oh enggak tahu. Negara proyeknya Pak. Kalau saya seneng. Iya dah. Kalau saya dapat manfaat langsung ke masyarakat Pak ya. Tinggal monitor aja kalau ada pekerjaan nggak baik. Lapor ke, karena saya jejaring kerja saya alhamdulillah sampai sana. Jadi sampai Pak Menteri juga. Jadi yakin Pak kalau insya Allah dapat amanat nanti pokoknya nyari sumber pendanaan baru Pak ya? Oh pasti saya akan lakukan karena saya pengennya delay kemarin kan waktu pasti Budet statement di medsos itu role model. Aku terinspirasi itu saya pengen jadi bupati role model Sleman. Nek bupati kayak Hardo kayak. Oh iya. Itu intinya. Sehingga saya periode saya itu nggak jadi ukuran, saya sekali aja cukup masalah. Tapi betul-betul optimal. Sehingga satu hari kalau ada pilkada lagi, Bupati Singkayu Hardo itu loh. Itu yang akan saya cari. Iya. Keren Pak. Contoh dan moga-moga selamat Pak ya. Amin. Sepanjang tujuannya untuk kemaslahatan umat. Seperti yang jenengan ngerti kayak banyak doa, kita akan selamat dunia akhirat. Iya. Tapi gini Pak, dunia birokrasi itu kan konon apalagi kalau karirnya bagus, bukan siapa-siapa, bukan anak siapa gitu. Itu lekat dengan setoran-setoran gitu Pak. Menurut Pak Hardo gimana pengalaman sejauh ini? Nggak ada ya? Nggak ada. Murni Pak ya? Murni. Dan itu bisa jalan ternyata? Jalan, kalau saya nggak ada. Karena kan banyak orang tapi juga. Tapi sampean kan ngomongnya ke saya loh. Iya. Nah saya nggak ada. Artinya Pak Hardo membuktikan kan? Dengan murni juga ternyata bisa kok mencapai prestasi paling tinggi kan. Ayo masih pakai loh. Iya. Nek saya udah baik ngelayan ini tuh nanti masa saya
Jalui ya. MC ora tekan ya. Tapi kata kuncinya memang konsistensi Pak ya. Iya. Yes ngono ya. Iya. Iya. Menarik Pak. Maksudnya tadi loh, kan banyak orang itu yang mungkin orang baik tapi begitu masuk iklim birokrasi yang seperti itu terus wah nek orang ngono enggak ketinggalan gitu. Ternyata enggak juga Pak ya. Enggak juga. Iya. Oke. Yang penting ngerti rasa syukur Mas. Nanti itu akan tercermin dalam sikap kita sehari-hari. Iya. Wis kok anak buah nganu dhewe. Ngerti dhewe. Tahu sama tahu Pak ya. Iya, artinya oh nek ini mesti Bapak rapat kenal. Iya. Oh ini ada. Oke. Iya. Terus ini Pak. Jadi motivasi Bapak sudah jelas. Nah kira-kira kalau 5 tahun diberi kewenangan menjadi bupati, apa Pak? Tema-tema penting yang mau diselesaikan di Sleman ini Pak? Oke, saya tuh pengen memberikan prasarana dasar untuk mengungkit ekonomi masyarakat Sleman. Apa prasarana? Saya pengen dandani infrastruktur, utamanya jalan. Jalan ya? Jalan harus baik. Iya. Dari semua level. Tinggal nanti kita memanage. Nah, bupati itu bisa memanage bagaimana nek jalan provinsi, ya dirembuk karo provinsi. Iya. Bupati harus sowan nang provinsi. Kasarannya ngemis-ngemis nggak masalah ya? Lakoni ya? Orang ngemis Mas. Itu bahasa yang harus dibuang itu. Oh iya. Artinya kan kita menyampaikan aspirasi masyarakat, ya kebutuhan masyarakat. Enggak pernah. Iya. Itu tadi Pak, karena merasa bukan wilayahnya gitu Pak. Kalau saya sudah bukan saya mulai, kewenangannya. saya sidai provinsi hampir semua kenal. Nyambung saya. Gitu. Seraka penak Pak ya, mesti ngenai program Pak ya. Iya Mas. Nah, sehingga jalan bersih apa Iya. Mas? Dalam saat saya sekolah dulu, distribusi barang dan jasa harus lancar. Iya. Untuk salah satu kebutuhan dasar masyarakat untuk itu apa? Jalan. Jalan harus baik, sehingga akan saya evaluasi jalan desa, jalan kabupaten, jalan provinsi. Nah, jalan negara gue sono dewi itu. Iya. Nah, sehingga pada saat jalan desa, gimana caranya bangun desa nanti akan kita kumpulkan dewan kelurahan tak satu ketemu. Ya. Nah, terus ke jalan kabupaten, semua stakeholder saya kelurahan tak jak omong. Iki dite ana sakmene misalnya. Iki ngomong jalan kabupaten. Aku njaluk usulanmu. Kowe do sing ning kecamatan 17 kuwi do satu pikiran ndi sing didhisikke karena dite prioritas sakmene. Iya. Iki nggo nggonmu. Nah, iso nek kabeh ngono kan dengan pasti akan terselesaikan. Iya. Agenda-agenda. Masalah urutan aja. Nah, iya. Dan kok kabeh terhormat. Lurah-lurah ya iso ado diagone ya wani gleleng. Sesuk tahun iki dibangun. Nah, iya dah. Karena apa sudah diskusi selama ini tidak ada. Betul. Yang akan saya perbaiki. Iya. Dan itu memang bisanya memang harus AB1 kalau itu ya. Ya iya. Gila. Bukan komando. Sarana kesehatan. Saya enggak akan mulu-mulu. Nah, sing kebutuhan dasar masyarakat wis sing ngata. Iya. Sing saiki sampe ya tinggal tingkatkan. Sing urung apik ya disempurnakan. Intinya itu. Kalau yang lagi dihadapi masalah Jogja sekarang ini kan masalah sampah gitu. Iya. Gimana Pak itu? Ya, dalam pikiran saya sudah ada. Gitu. Iya. Karena kebetulan kemarin saya sebelum pensiun, saya bersama provinsi ke Kampar. Itu Kabupaten Kampar. Pekanbaru ya ke sana. Iya. Saya melihat pengelolaan sampah yang benar. Walaupun belum tentu bisa diadopsi sepenuhnya. utuh. Iya. Tapi itu memberikan kerangka berpikir saya pengelolaan dari hulu sampai hilir seperti apa nanti. Dan investasi berapa. Nah, nanti akan saya rembuk dengan dewan yang tepat. Sehingga penting masyarakat pasti ono keluhan tentang sampah. Iya. Kalau saya ini jalan-jalan banyak dong buang sampah, sakar PDW, yang ini harus segera diatasi. Pak Ardo yakin? Wah yakin.
dengan resources yang ada. Iya, saya yakin. Di Sleman itu. Kalau saya kemauan. Iya. Kita bicara dengan dewan. Iki arep piye sampah? Iya, iya. Karena aku juga nggak bisa memutuskan sendiri nih. Betul. Ya. Karena anggaran kan dengan dewan. Iya. Iya. Sing penting jangan khawatir, semua itu jeneng kok carane. Aku sendiri desainnya nek. Iya, iya, iya. Mungkin ini menjadi rahasia kan. Tapi intinya ada gitu ya. Ada disiapkan. Nah iya. Dan apa namanya? Kalau sekarang saya ngomong nanti saya dikira teman yang sekarang masih aktif. Iya, iya. Artinya Pak Hardo punya resep solusi. Iya, pasti. Tadi Pak Hardo juga nyebut masalah dewan, Pak. Ini hal juga saya kira bagian dari kemampuan kepala daerah itu kan membangun hubungan yang kolaboratif harmonis dengan DPRD. Gimana Pak? Jenengan Pak? Loh, perannya masing-masing kan ada. Iya. Dewan itu tugasnya apa? Gitu? Iya. Bupati tugasnya apa? Urusan dengan dewan itu selama ini bukan menjadi mudah-mudahan salah mengartikan. Iya. Banyak yang kurang optimal. Karena ini wakil, sing datang sikdane apa. Kalau saya enggak. Saya ada di bupati langsung. Iyalah. Ketua dewan, pimpinan dewan. Terserah kalau wakil, tapi dimulai dari saya. Iya. Saya harus. Satu pintu selesai Pak ya. Iyalah. Bener Pak itu. Iya. Karena ini datang nggak mengambil keputusan gitu. Pengalaman Mas. Aku awal ditempatkan di benda itu dulu ditempatkan dikasih P2O, pengawasan operasional. Nah, intinya salah satu tugasnya komunikasi karo dewan netapke anggaran dan sebagainya. Nah, dari situlah saya banyak belajar. Oh, nek komunikasi karo dewan iki piye? Iya, karena kan inti komunikasinya kan pas APBD-nya tuh. Ya sebetulnya tidak hanya itu. Iya. Harus kita bangun. Iya. Sehingga kita apapun urusannya nanti akan cepat. Saya kalau urusan APBD-nya itu komunikasinya udah baik, nanti urusan perda-perda itu yang lain gampang gitu. Nyawanya kan duitnya, anggaran gitu. Iya. Oke Pak, sekarang Pak, lebih ke teknis pilkada. Ini pilkada November Pak. Sudah ada rencana kendaraannya apa aja Pak? Sampun ini berproses. Ini berproses untuk nanti perahu saya siapa saja berproses. Iya. Pak Hardo membuka wacana misalnya AB2 gitu? Enggak. Saya hanya maju untuk Sleman 1. Hanya maju untuk Sleman 1. Bupati saja Pak ya? Bupati atau tidak gitu ya. Tapi insya Allah yakin dapat tiket Pak ya? Yakin. Agustus nih pendaftaran nih. Ya tahapannya mungkin, aku nggak begitu apa. Iya. Terkait masalah kompetitor Pak, memprediksi berapa pasangan Pak? Saya itu dari sekarang itu yang muncul Sleman 1 3 loh. Iya. Pak Bu Bupati, petahana saya, kemudian Pak Kantong kelihatannya. Oh, Pak Ketua PKB? Oh, ngersake beliau? Iya. Menantu presiden? Enggak ada. Setahu saya enggak. Tapi jangan-jangan diam-diam Pak? Ya enggak tahu. Nanti belakangan. Tapi aku punya keyakinan gini, Mas. Saya enggak pernah hiraukan pesaing itu. Saya melakukan tahapan-tahapan, kemudian saya berusaha untuk dikenal masyarakat. Saya itu punya keyakinan yang amat sangat kuat. Kalau Allah sudah memutuskan Hardo jadi bupati, orang ono sing iso ngalangi. Itu aja. Iya. Itu kekuatan saya. Sehingga saya nggak memperhatikan siapa sing arep maju, terserah wae lah. Wong itu kabeh itu maju. Warga negara berhak maju. Iya. Jadi kalau toh menantu presiden maju, nggak ada masalah. Siapa ya? Iya. Kan pernah diwacanakan gitu ya. Ini makanya saya tanyakan gitu dan. Ya, saya harus siap, saya harus menguati. Kalau pasangan Pak? Terserah partai nanti yang berkoalisi. Oh iya. Artinya yang itu bukan ranah saya. Penting saya kan juga ke ininya. Nunut juga loh. Oh iya. Penumpang lah ya.
Tapi diberi amanah. Ya. Numpang ngatur-atur. Tahu diri Pak ya. Nggak sampai nggak sampai hati dan pikiran saya seperti itu. Iya. Kalau perseorangan sepertinya nggak muncul lagi Pak ya di Sleman ya? Ya belum ini wacana. Tapi wacana-wacana juga ada. Ini mestinya kalau perseorangan juga udah mulai berjalan Pak. Tapi setahu saya sih nggak ada, nggak muncul. Ya. Dulu Pak siapa itu yang berbah itu Pak ya? Dulu lupa aku. Iya. Pak Yulianto Pak ya? Bukan ya, lupa udah meninggal calon perseorangan. Sempat ramai kan Sleman dulu, calonnya banyak banget gitu. Oh, Bugiakso. Bugiakso, iya Pak. Iya. Lumayan kan suaranya itu Pak, 3 besar kalau nggak salah. Iya. Artinya berapapun pasangan calon yang ikut, siapapun tidak ada masalah Pak ya? Iya. Tidak akan surut karena niatnya sudah bulat. Iya. Barangkali terakhir Pak, kan pilkada itu ya saya kira pemilu secara umum kan tidak lepas dari kos gitu, biaya tinggi gitu. Menurut Pak Hardo pripun mensikapi seperti itu? Banyak orang mengatakan biaya tinggi ya, tergantung masing-masing lah. Intinya itu aja. Yang penting pada saat kita maju ini jangan pernah berpikir golek balen. Itu nanti rusak. Iya. Niatnya memang untuk memberikan pengabdian. Iya. Insya Allah saya seperti memperluas kemanfaatan tadi. Betul. Filosofinya Bapak. Gitu. Oke. Tapi kalau tahun 2020 saja Pak Hardo sudah punya nawa itu tentu kan sudah disiapkan gitu. Kalau tadi bicara kendaraan ya bensinnya udah cukup gitu ya. Mudah-mudahan Allah memberikan mudahan. Oh iya Pak, Sleman ini sebenarnya kan menarik ya. Karena banyak orang pintar di situ gitu. Perguruan tinggi, UGM, UNY, UPN, UII gitu. Profesor banyak gitu. Gimana Bapak menatap potensi Sleman seperti itu? Sudah, bukan hanya menatap. Saya sudah ajak bergabung untuk Pemda. Udah biasa ya Pak? Udah biasa. Terlibat itu. Sehingga saya dengan fakultas yang negeri ya, UGM, UPN, UNY. UNY nanti kebanyakan di pendidikan. Nah, UGM dalam pemerintahan, kajian. Terus UPN ini saya libatkan untuk mengkaji bukit-bukit yang ada di Sleman ini mau dimanfaatkan untuk apa. Sehingga pengalaman kita jangan sampai terulang itu loh, Gunung Gedang hilang itu. Saya belum berkiprah itu. Tapi saya mengartikan ini harus ada salah satu alat untuk mempertimbangkan pada saat ini mau diapakan bukit-bukit itu. Saya mengadakan kajian geologi ya, UPN dengan UPN, dengan beliau-beliau dokter-dokter dari UPN. Alhamdulillah sudah selesai. Dan yang terakhir ini berproses, tapi saya keburu pensiun, itu KRB 3, kawasan rawan bencana 3 di Merapi, untuk lereng Merapi sana. Nah, kan kita itu seperti nggak punya pegangan, apa-apa takut. Tapi di sana itu sumber penghidupan masyarakat. Sumber ekonomi. Iya. Ya jangan ambivalen kan. Saya ngadakan kajian dengan UPN. Wilayah di-upload, setnek langsung ke Sleman. Apa iki sing Sleman iki? Nah, ketemu saya utusan dirjennya dari tentang maksud dan tujuan. Bukan dirjen, maaf dari setnek. Ya dari saya jelaskan ini. Ya, mudah-mudahan nanti ada perubahan kebijakan dalam mengatur KRB 3. Karena sebetulnya masyarakat kita ini sudah paham kok Merapi jeblok. Ini sudah ngerti. Intinya sudah punya semuanya sudah sarana prasarana sudah lengkap. Kebijaksanaan lokal ya. Sehingga kearifan lokal. Di sana sebagai pusat ekonomi masyarakat
ya pemerintah harus hadir, jalan harus dibangun, nek gawe untuk tempat-tempat wisata ya harus diberi izin, harus berani, walaupun dengan syarat jangan untuk hunian misalnya. Nek harus ngalir ke bawah, ya harus berani. Sudah saya mulai, sehingga pada saat nanti kalau insya Allah saya jadi, tinggal ingat Pak Hardo nggak akan kalah berani sama Pak Ibnu kan ya untuk kebaikan masyarakat Sleman ya. Itu termasuk berarti pasir segala macam dari ngatur itu ya? Enggak. Pasir itu urusan pemerintah pusat, balik. Oh sekarang kewenangannya pusat ya? Iya, ya memang ke sana pusat. Nah, daerah kan yang gue liwat toh Mas. Iya. Ya, apapun. Tapi dapat pendapatan Pak dari pasir? Pasir ya, itu. Distribusi atau? Pajak. Oh pajak ya? Iya. Ya kita tidak melihatnya untung rugi. Toh pasir itu untuk kemaslahatan umat banyak. Di Indonesia ya, untuk bangun ya. Iya toh? Iya betul. Ya mungkin itu sebagai bentuk sedekahnya Sleman. Pemerintah Sleman, masyarakat Sleman untuk Indonesia. Ojo terus dianggap gitu ini enggak juga. Pikirnya jangan sempit. Iya. Tapi dari Sleman untuk membangun Indonesia. Pasirnya sampai Jawa Tengah, sampai mana. Nah, kan gitu. Iya, terus. Aja mikir dalannya rusak ya didandani. Duitnya ono Pak ya, duit negara Pak ya. Nah iya, tinggal komunikasi kalau saya. Iya. Ini kayaknya kalau kita tidak batasi bisa sampai berjam-jam Pak. Ya, sementara kita batasi dulu sebagai pengantar. Mungkin lain waktu kalau diperkenankan kami sowan lagi Pak. Siap, Pak Mas. Kita ngobrol mungkin tema yang lebih tajam lagi. Sukses sekali untuk Pak Hardo, insya Allah tahapan untuk mendapatkan tiket didapatkan. Amin. Terus nanti bisa mendaftar dan bisa berkontribusi untuk masyarakat Sleman lebih luas lagi. Amin. Kita meyakini nih kalau tongkat kepemimpinan ada di Pak Hardo ini, insya Allah kemanfaatannya lebih luas. Matur Pak Hardo. Teman-teman semua kita ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.